warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di podcast kali ini, Ngopi Main, ngobrol seputar pendidikan untuk masyarakat Kebumen. Bersama saya Jasmine Yesenia Alfat. Teman-teman, di sini saya tidak sendirian. Kita ditemani oleh narasumber yang sangat spesial dari Kasatpol PP Kebumen, Kasatpol PP Jawa Tengah, dan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kebumen. Selamat Bapak. Bagaimana Bapak? Apa kabar Pak? Alhamdulillah, salam sehat buat Mbak Jasmine dan seluruh pemirsa yang melihat podcast ini dan seluruh masyarakat Kebumen. Baik Bapak Dr. Andes Budi Santoso. Bapak Rahmat, apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat Mbak Yasmin. Alhamdulillah. Bapak bagaimana Pak? Apa kabar Pak? Sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk seluruh pemirsa podcast SMA Negeri 1 Kebumen dan seluruh masyarakat Kabupaten Kebumen. Siap, mantap. Semuanya masih semangat, fresh Semangat, semangat sekali. Semangat Baik. semua. Dan di sini kita ada 3 narasumber teman-teman, dan ini sangat spesial sekali di episode kali ini. Baik Bapak, di sini kita ngobrol-ngobrol santai saja bersama masyarakat Kebumen dan para remaja khususnya di Kabupaten Kebumen. Nah Bapak, di sini kita akan mengajukan pertanyaan kepada Bapak Budi Santoso terlebih dahulu. Bapak, oh iya, di sini boleh perkenalan dulu Pak. Baik, nama saya Budi Santoso, Kepala Satpol PP Provinsi Jawa Tengah. Salam sehat semuanya. Salam sehat. Bapak boleh perkenalan dulu Pak. Baik, terima kasih. Saya Pak Sugito Edi Prayitno selaku Sekretaris Dinas Satpol PP Kabupaten Kebumen. Kebetulan Kepala Satpol PP Kabupaten sedang kosong ini, lagi proses asesmen ini Pak. Nanti segera Oke, terpilih. baik. Bapak Rahmat, ya boleh sapa teman-teman masyarakat Kebumen. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada seluruh masyarakat Kabupaten Kebumen. Semoga semuanya dalam keadaan bahagia. Masya Allah, amin, amin. Sehat selalu Bapak. Ini Bapak kesini dari tadi pagi ya Pak? Ikut Iya, upacara juga? upacara juga Waduh, luar biasa, mantap, upacaranya luar biasa. keren. Bapak Rahmat Petugasnya keren. semangat sekali. Wah, mantap, Ya, baik. petugasnya keren, kepala sekolahnya Wah, keren. iya, kepala sekolahnya nggak kalah keren. Karena Kasatpol PP Kabupaten juga keren. Lengkap ya Pak. Iya. Siap. Di sini nih, teman-teman juga pasti pengen tahu nih apa itu Satpol PP dan tugasnya Satpol PP. Monggo Bapak, kepada Bapak Budi Santoso. Baik, matur nuwun Mbak dan teman-teman semua, bahwa Satpol PP kenapa sih kok sampai ke sekolah SMA Negeri 1 Kebumen ini? Memang Satpol PP ini diamanai tugas yang pertama adalah untuk menegakkan perda, yang kedua untuk menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, kemudian yang ketiga untuk penyelenggaraan perlindungan masyarakat. Lah, amanah ini adalah menjadi kewajiban seluruh pemerintah tingkat pusat, tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten kota. Di dalam penyelenggaraan itu dibentuk pemerintah daerah, membentuk yang OPD yang namanya adalah Satpol PP untuk menyelenggarakan itu, hingga turunannya nanti sampai di tingkat desa, yang mana Pak Kepala Desa dan Kepala Kelurahan itu adalah sebagai Kasat Linmas di tingkat desa masing-masing yang membantu urusan tadi. Urusan ini merupakan urusan wajib pelayanan dasar yang harus diampu oleh pemerintah. Oleh pemerintah, betul. Jadi pemerintah pun tidak bisa sendirian, pasti berkolaborasi. Satpol PP, Pak Bupati tidak bisa sendirian, berkolaborasi dengan unsur TNI Polri dan berkolaborasi dengan masyarakat. Nah, masyarakat itu salah satunya adalah dunia pendidikan, yaitu pelajar. Karena potensi ketidaktertiban, potensi tertib itu berangkat dari usia prasekolah hingga sekolah hingga menjadi anggota masyarakat. Itu sebagai subjek sekaligus objek yang harus menjaga keseluruhannya dan tidak bisa sendiri. Maka harapannya adalah teman-teman pelajar, adik-adik pelajar ini juga ikut menjaga ketertiban di lingkungannya, di sekolahnya, nanti di keluarganya, kemudian di masyarakatnya, dan seterusnya menjadi agen ketertiban dan keamanan di masing-masing mereka berada dimanapun. Iya.
ditunjang dari tugas Satpol PP yang sudah Iya. disebutkan oleh Bapak Budi Santoso. Nah, sekarang kita geser kepada Bapak Sugito. Kita mengupas tema Tibum dan Tranmas, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, yang seperti apa yang dimaksud oleh Bapak Sugito? Ya, jadi gini, aplikasinya di Kabupaten Kebumen yang merupakan bagian dari pemerintah provinsi dan merupakan bagian dari Republik ini, tadi sudah disebutkan sangat jelas di Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintahan daerah bahwa tugas pelayanan dasar itu salah satunya adalah penyelenggaraan ketentraman ketertiban umum. Nah, penyelenggaraan ketentraman ketertiban umum itu akan berhasil ketika semua unsur masyarakat ini mendukung. Kalau inisiasinya hanya dari pemerintah, sedangkan objek ataupun penertibannya itu adalah untuk seluruh masyarakat Kabupaten Kebumen, tidak bakal tercapai. Sehingga memang kita di Satpol PP yang merupakan lembaga penegak dan penertib memang harus dimulai dari sosialisasi awal. Sampai hari ini dari Satpol Provinsi masuk ke sekolah, Satpol PP Gusto School, dengan harapan anak-anak mulai dari teman-teman yang sekolah ini, Bapak Ibu guru memahami akan pentingnya kondisi tentram dan tertib. Karena tentram itu adalah kondisi dinamis di mana setiap warga masyarakat bisa melakukan aktivitas sesuai dengan kegiatannya tanpa ada gangguan dari apapun. Betul sekali. Sehingga dengan demikian memang ini harapan kita semuanya di penyelenggaraan pemerintah daerah itu bisa aman, tentram, tertib, damai, termasuk penyelenggaraan pendidikan ini bisa berjalan lancar. Nah, kemudian ada satu hal, kami dengan Satpol Provinsi itu ada tugas tambahan, bukan tugas tambahan tetapi memang melekat di kami. Kalau Satpol PP Provinsi itu tidak gabung dengan pemadam kebakaran. Iya. Nah, kalau kami di Kabupaten Kebumen itu Satpol PP-nya ada unit pemadam kebakaran dan penyelamatan. Sebetulnya menggabung, Menggabung. Mas. Cuman belum Belum jadi satu ya. Belum Iya, siap. iya, iya. Iya. Jadi memang salah satu tugas pelayanan Iya, untuk perlindungan ya, perlindungan Ini kalau masyarakat. kebakaran. Betul, betul. Dan Satpol PP juga melaksanakan itu, tetapi Iya. OPD-nya belum menjadi satu pintu, tapi sudah dilaksanakan bersama-sama. Baik. Intinya Termasuk untuk dalam hal melindungi. penyelamatan dan membantu masyarakat dalam hal yang susah lah, contohnya Mengancam, iya kecelakaan, kemudian gangguan. ada gangguan Iya. ular masuk rumah, ada Iya. sarang tawon yang sudah membahayakan, termasuk hal yang kecil, orang memakai cincin udah bertahun-tahun ini ya. Bisa Oh, dilepas. iya. Bisa dilepas. Ada ya, Pak, kasus Iya, begitu itu juga. Kita bantu. Ahlinya malah Iya, kebakaran. Iya. iya. Jadi ya seperti itu tugas-tugas kami, intinya melakukan pelayanan kepada masyarakat di semua hal ini, termasuk yang paling pokok adalah di bidang ketentraman. Oke, baik Pak. Terima kasih. Dari provinsi sudah, Kabupaten Kebumen sudah. Nah, kita geser spesifikasi lagi ke SMA 1 Kebumen. Kita mengupas tuntas tentang Tibum dan Tranmas di sekolah yang sudah diterapkan itu seperti apa, Bapak? Ya, terima kasih Mbak Yasmin. Yang pertama, ini ucapan terima kasih pada Satpol PP yang ada program Gustus School. Satpol Saya PP Gustus datang ke Mantap sekolah. sekali. Ini luar biasa dan ini akan memberikan pengetahuan bagi para siswa, murid, apa itu, siapa itu tentang Satpol PP, kemudian betul. fungsi perannya di masyarakat, kemudian di sekolah seperti apa. Ini menjadi hal yang baru mungkin bagi anak-anak sehingga mendapatkan wawasan pengetahuan, dan ini sangat bermanfaat kaitannya dengan ketertiban siswa yang berada di luar sekolah pada saat jam sekolah. Ini ya. betul. Seperti itu Pak Yasmin. Siap, terima kasih banyak Bapak. Kemudian tadi kita sudah membahas tentang tugas Satpol PP, kemudian kita menjalar ke ketertiban umum, ketentraman masyarakat. Nah, kita sekarang bahas nih dari 3 narasumber kita pentingnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kabupaten Kebumen, provinsi juga di sekolah. Jadi begini Mbak, tadi udah dijelaskan oleh Pak Kasat Pol PP Kebumen bahwa kondisi semua bisa berjalan itu, baik itu ekonomi, politik, sosial, budaya, itu bisa berjalan, termasuk masyarakat bisa beraktivitas dengan aman, tentram itu jika kondisi masyarakat itu tertib, jika kondisi masyarakat itu taat terhadap peraturan perundangan. Peraturan perundangan kalau di sekolah, di lingkungan sekolah tentu juga peraturan sekolah yang ada, yang sudah ditetapkan betul, Pak betul. Kepala Sekolah. Kalau di luar berarti harus taat tertib terhadap peraturan yang ada di luar.
apakah di keluarga, apakah di RT, ataukah di RW. Nah, ini memang pembentukan. Sekarang ini teman-teman pelajar ini di luar sana tapi bukan di Kebumen. Masih ada yang berperilaku yang kadang suka gelut, kemudian betul. masih ada yang suka kebut-kebutan walaupun tidak punya SIM, kemudian masih juga ada yang suka membullying teman-temannya, kadang berita hoak dan seterusnya. Lah inilah yang energi itu sebenarnya bisa ada kanal-kanal seperti podcast ini luar biasa. Mereka daripada ngobrol diskusi di sini aja. Betul. Sebagai mungkin nanti apa yang dikehendaki oleh siswa kepada pemerintah, apa yang dikehendaki siswa terhadap sekolahnya, apa yang dikehendaki siswa terhadap menyalurkan potensinya di bidang apapun, tidak hanya di bidang sains, bisa di bidang olahraga, di bidang yang lain. Maka kanal-kanal itu yang energinya lebih tadi bisa disalurkan kepada kanal-kanal yang ada, yang sudah ada terbentuk dengan baik di tengah masyarakat. Begitu, Mbak. Intinya kalau remaja itu kita diberikan ruang ya, Pak. Diberikan ruang, harus diberikan ruang seluas-luasnya. Iya, jangan disumbat. Kalau disumbat yang terjadi ya perkalian antar pelajar, gelut, serang-serangan antar pelajar. Tapi saya yakin Kebumen aman. Amin, aman sejahtera. Ya baik, kita geser ya Pak. Sekarang di Kabupaten Kebumen dan SMA 1 Kebumen sudah ada wadah apa saja nih yang sudah ditorehkan untuk mewadahi bakat minatnya remaja? Kalau di kita Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen memang banyak saluran-saluran yang untuk mengakomodir masyarakat, khususnya para remaja. Beberapa waktu yang lalu kita juga mengadakan lomba-lomba yang kaitannya dengan karya ilmiah remaja yang berkait dengan keamanan ketertiban. Nah, itu jadi satu hal. Cuma saya ingin menyampaikan satu case saja ya, satu case di mana peran Satpol PP dalam dunia pendidikan ini khususnya yang dalam hal ini sangat signifikan dan sering terjadi. Saya gambarkan begini, ketika anak-anak sekolah itu dari rumah sudah berseragam, sudah pamit bapak ibunya, itu kan pamitnya ke sekolah. Gitu ya. Kemudian setelah itu pihak sekolah itu memiliki kewenangan untuk mengatur anak sekolah itu ketika sudah masuk dalam pagar sekolah. Gitu. Ketika tidak masuk pagar sekolah kan, masa bapak ibu guru mengujar-ujar anak yang tidak masuk kan nggak mungkin. Nah, ketika bapak ibu di rumah itu sudah beranggapan anak saya sudah sekolah, gitu, berarti kan sudah tenang di sekolah. Ternyata di sekolah beberapa anak sekolah ini bukan SMA 1 semoga saja gitu ya. Itu ternyata tidak sampai sekolah gitu. Dari sekolah ini ya juga tidak bisa mencari ini berarti alfa gitu. Lah nyatanya anak-anak itu ternyata menggunakan seragam sekolah di jam sekolah, tidak ke sekolah dan berada di luar ini. Dan berada di luarnya ini kalau hanya mohon maaf melakukan kegiatan-kegiatan positif nggak masalah. Tadi yang sampaikan ada yang kemudian nyambangi sekolah lain untuk ngajak taburan gitu ya. Ada yang mohon maaf, ada yang di tempat ketangkasan di PlayStation dan lain sebagainya. Dan mohon maaf ada beberapa yang justru dia stay di warung-warung yang tidak jelas, ada yang mabuk dan sebagainya. Inilah kemudian di situ kan ada ruang kosong. Bapak Ibu di rumah sudah beranggapan sudah di sekolah, sedangkan bapak ibu di sekolah tidak sih, tetapi ini di ruang terbuka, ruang publik, sehingga ini adalah merupakan ruang yang harus diisi oleh kita, oleh pemerintah daerah untuk membina masyarakat, untuk mendorong dunia pendidikan supaya lebih bagus. Kita mengisi itu. Makanya mohon maaf pada teman-teman yang pada jam sekolah jangan bolos. Kalau bolos nanti ketemu kita rahasia. Ya, ketemu kita rahasia nggak kita apa-apain. Cuma mohon maaf ketika ketemu kita panggil bapak ibu sekolah, kemudian bapak ibu orang tua supaya apa? Tidak mengulangi lagi gitu loh. Sehingga sekolah supaya tujuannya dalam pintar. Itu saja. Gitu. Tapi itu ada dampaknya Pak. Jadi nanti anak sekolahnya menurun untuk angka-angka yang seperti itu. Jadi angka-angka keniatan tidak masuk atau keniatan bolosnya kan jadi dari rumah sudah berangkat, kemudian dia tidak berani bolos karena kalau bolos kena rahasia gitu kan. Betul. Ya mau nggak mau dia harus masuk ke sekolah kan gitu loh. Ya karena memang tugas anak sekolah bukan untuk yang lain gitu. Baik sih. Oke, dari provinsi sudah, dari Kabupaten Kebumen sudah, sekarang kita geser ke SMA 1 Kebumen. Kalau wadah-wadah yang sudah disediakan dari SMA 1 Kebumen untuk para siswanya itu ada apa aja, Pak? Oh iya, makasih Mbak Yasmin. Untuk kegiatan siswa itu sebenarnya berkaitan dengan tata tertib, kedisiplinan itu sudah banyak wadahnya. Salah satunya adalah
tentang PBB istilahnya itu, kemudian namanya ekstranya Tontama. Oh iya betul. Untuk kemudian ada PKS dan lain-lain. Sebenarnya di sana siswa atau murid dapat menyalurkan hobinya, ya, artinya keinginan minat bakatnya seperti itu. Termasuk kreativitasnya ya Pak? Kreativitas di sana itu. Kalau ekstra ada ya Pak ya? Ada Pak. Banyak sekali. Ekstra banyak ya. Banyak, untuk itu. olahraga, untuk seni, budaya Banyak komplit sekali ya. semuanya, ada yang cinta alam. Betul. Oh, iya. Ya. Termasuk Pak Kepala sekolah ini sudah punya geopark yang luar biasa. Iya, aku sudah mengunjungi tadi ya. Iya, Iya. luar biasa, ini keren. Batuan ada di sana. Iya, di situ pembelajaran untuk internal maupun untuk luar gitu. Iya, Kasih ini- yang luar biasa. Wah baik, ini Iya. Udah sedikit mengenal lingkungan Sepansa berarti ya. Iya. Sudah menuju ke galeri. Siap-siap. Nah di sini kan Bapak sedang melaksanakan Satpol PP Goes to School. Iya. Nah apa yang dimaksud dengan Satpol PP Goes to School? Bapak monggo. Begini Mbak, Satpol PP Go to School ini memberikan pembelajaran bersama bahwa pendidikan itu tidak hanya milik dinas pendidikan, tidak hanya milik Kementerian Pendidikan, tapi juga milik bersama tadi. Ada unsur keluarga, ada unsur pemerintah hadir di sana semua di dalam kerangka bahwa proses belajar mengajar itu berjalan dengan baik. Dan yang dikhawatirkan sekarang ini kan karakter ya, karakter anak-anak yang kadang dengan guru ketemu di luar nggak menyapa, tadi termasuk kenakalan-kenakalan tadi, maka kita hadir sebagai unsur sama pemerintah untuk memberikan pembelajaran di ruang lain selain belajar mengajar, bahwa di sana punya kewajiban untuk dirinya sendiri untuk berperilaku tertib. Syukur bisa menjadi agen menertibkan temannya semua. Oke, begitu pelopor ya, Pak. Jadi pelopor, baik. menjadi apa? Agen apapun namanya nantinya, ya. Oke, baik. Nah di sini Goes to School sangat menunjang kepeloporan siswa ya Pak? Iya, kepeloporan siswa di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, termasuk juga menjaga keamanan sekolah. Gitu. Baik. Kalau di sini kesadaran dari para remaja itu sudah sedikit menurun ya Pak. Jadi kita harus Nah ini Pak Kasat, Ya Pak caranya Kasat ini Pak. Kebumen Gimana ini. Nggih, jadi kalau di kita memang ada tahapan. Tahapan yang pertama adalah preemptif itu. Preemptif itu adalah melakukan sosialisasi bersama dinas dan satuan-satuan yang ada di pemerintah Kabupaten Kebumen untuk menyampaikan peraturan-peraturan termasuk di dalamnya perda dan peraturan kepala daerah supaya masyarakat pertama memahami. Ketika sudah dipahami, harapan kita adalah bisa dilaksanakan. Termasuk di dalamnya ada larangan Perda Ketertiban Umum di Kabupaten Kebumen 4 tahun 2020 berisi tentang larangan dan itu hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh masyarakat, termasuk di dunia pendidikan juga. Seperti itu. Baik Pak, ya ini sangat sekali Pak. Dari jawaban-jawaban ini nanti teman-teman bisa belajar juga, kita bisa saling share. Kemudian dampaknya nih Pak bagi SMA 1 dengan adanya Satpol PP. Ini kedatangan beliau-beliau. Meden ini mboten. Ini kami secara institusi mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Kasat yang telah ke Sorau untuk datang ke SMA 1 Kebumen, dan ini dampaknya luar biasa bagi anak-anak pastinya. kami karena mendapatkan wawasan, pengetahuan dari berbagai aspek kehidupan ini, terutama tentang tata tertib, keamanan dan sebagainya. Saya kira itu Pak Kasat. Mantap iya Pak. Nah kita di sini 2023 ya Pak saat ini dan akan menghadapi pemilu tahun 2024. Wah menarik ini, wah udah mulai panas. Perannya Satpol PP dalam ketertiban pemilu 2024 khususnya untuk remaja ini seperti apa? Begini, yang pertama tentu kita tadi Pak Kasat Kebumen menyampaikan ini adalah bagian dari preventif untuk sosialisasi sekaligus bahwa anak-anak yang sudah berusia 17 tahun ke atas kan punya hak pilih, dan perbedaan itu nanti pasti ada. Maka harapan kita hari ini pun nanti akan kita kumpulin teman-teman siswa seluruh Kebumen untuk bisa berdialog dengan Pak Ketua KPU bahwa tahun 2024 itu ada pemilu presiden, ada pemilu legislatif di bulan April,
kemudian April Februari ya. Februari lupa, sampean lupa Februari. Kemudian nanti di November ada pilkada serentak. Termasuk Kebumen, Pak. Iya, Termasuk Kebumen pilihan bupati. seluruh Indonesia Iya. serentak nantinya, termasuk pilihan gubernur. Jadi penyadaran tahapan nanti akan diberikan agar teman-teman tidak menjadi nuansa di daerahnya menjadi panas, tapi tetap adem walaupun beda pilihan, termasuk pelajar. Ini kan generasi Z yang sudah punya hak pilih dan bebas memilih yang terbaik di siapa calon pemimpin bangsa nanti. Nah, inilah yang kita dorong untuk jangan karena perbedaan mereka terus tercerai-berai di lingkungannya, termasuk di keluarganya. Gitu. Tetap kompak, tetap satu walaupun beda. Wah, betul. Seperti yang Bapak Budi Santoso katakan tadi, kalau remaja ini ada saja nanti perbedaannya. Kemudian apalagi remaja ini masih emosinya labil, Pak. Iya, Kemudian betul. perlu pembinaan lebih lanjut tidak untuk para remaja? Ya harus Untuk nanti ini tugas Pak Kasatpol PP Iya, supaya tidak Kebumen. terjadi- Tidak kalau kampanye tidak breng. Tidak merusak, tidak ini. Baik Pak, ini saya ingin bertanya kepada 3 narasumber kita, harapan untuk masyarakat Kebumen dan para pelajar, kepada Bapak juga nanti SMA 1 bagaimana harapannya? Ya langsung dari Saya Bapak. dulu, baik. Harapan kita para pelajar di seluruh Indonesia, khususnya pelajar Kebumen, ayo bahwa ada tugas di luar sekolah, yaitu kita menjaga ketertiban umum, ketentraman masyarakat, dan juga kita melindungi masyarakat. Melindungi itu bisa melindungi keluarga, melindungi teman, juga melindungi yang masyarakat yang lain. Artinya kita wajib memberikan manfaat kepada orang lain dengan menjaga diri dan keluarganya dari perilaku yang menyimpang dari siap. aturan. Ya, terima kasih banyak Bapak. Kita geser kepada Bapak Ya. Sugito, bagaimana harapan untuk masyarakat Kebumen? Jadi saya berharap kepada segenap masyarakat Kabupaten Kebumen, khususnya para pelajar. Pertama, pesan saya, mari kita care terhadap diri kita, terhadap lingkungan, terhadap teman-teman, supaya kita itu bisa hidup nyaman. Kemudian yang kedua, jangan melanggar aturan, karena melanggar aturan itu tidak enak dan tidak menyenangkan. Tetap saya stay untuk tata aturan. Terima kasih Bapak. Kita ke Bapak Rahmat, bagaimana harapannya Pak untuk masyarakat dan pelajar? Iya. Harapannya khusus untuk para siswa murid SMA Negeri 1 Kebumen, yang pertama adalah patuh dan taat terhadap peraturan yang ada di sekolah maupun di luar sekolah. Yang kedua adalah bisa menjadi contoh teladan bagi para siswa di luar SMA 1 Kebumen. Saya kira itu. Ya Mbak Desi. baik, terima kasih Bapak. Ini sebagai pertanyaan closingan juga, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Budi Santoso, kepada Bapak terima Sugito dan kasih. Bapak Rahmat sudah berkenan hadir dan mengisi podcast kita pada kesempatan kali ini. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.